Dia kuliner salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. 39. Ya. Baris kedua dari atas. Baris kedua dari atas. Ya, betul. Sebelum kita menyimak apa yang akan kita katakan oleh kita, kita salawat kepada saudara Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وامام الطيبه والحرم وترجمان بلسان البلاد ومنبع العلم والحكمه والحكم ابي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب يكرم قديم ورحمة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih yang kita simak apa yang akan dibacakan oleh guru kita pada perkara kami silakan mohon tafadhol yang kita bisa mengikuti. Baik. Terus kalian dari sini. الفاتحة والقبول والتمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة الإمام أحمد بن عيسى المهاجر الله وسلم الفقير المقدم محمد بن علي عليه السلام من رحمة سجه وصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة حبيب الله صلى الله عليه وسلم الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ونعين علينا من بركاتهم وأسرار منفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة اكفنا إن شاء الله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيام القيام غض البصر وحفظ اللسان ولا تجعل حظنا من الجوع والسحر برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال فالفقهاء الذين هم زعماء الفقه وقادة الخلق عن الذين كثر أتباعهم في المذاهب خمسة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى. وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الآخرة وفقيها في مصالح الخلق في الدنيا ومريدا بفقهه وجه الله تعالى. فهذه 5 خصال اتبعهم فقهاء العصر 4 لا تصلح إلا للآخرة. وهذه الخصلة الواحدة تصلح للدنيا والآخرة. إن أريد بها الآخرة قل صلاحها للدنيا. شمروا لها ودعوا بها مشابهة أولئك الأئمة. وهيهات أن تقاس الملائكة بالحدادين. فلا نورد الآن من أحوالهم ما يدل على هذه الخصال ال4 فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة. Kembali kita di halaman 39 baris kedua. Fal fuqaha'ul ladzina hum zu'ama'ul fiqh. Mereka ahli fikih yang mereka adalah pimpinan-pimpinan ilmu fikih. Kalau faqih berarti orang yang ahli fikih. Pokoknya kalau disebut dengan faqih dia faham betul. Fahamnya itu kalau disebut dengan faqih membahana. Kalau dalam satu ungkapan itu ilmunya itu bagaikan samudra. Oh, samudra. Kita lihat samudra luas, dalam. Itulah mereka para ulama-ulama kita. Bisa ya mereka seperti itu. Kalau yang hatinya suci bisa. Soalnya kalau hati tidak suci tidak bakal bisa memahami hakikat ilmu. Dia belajar, jatuh lagi. Dia belajar, jatuh lagi. Dia hafal, jatuh lagi. Dia hafal, jatuh lagi. Dia punya ilmu, nggak ada manfaat. Dia punya ilmu, nggak ada manfaat. Kenapa? Hatinya kotor. Jadi orang yang belajar ilmu, kalau hatinya bersih itu bertambah terus dan terus. Udah bertambahnya itu nggak pernah mundur, terus tambah, makin banyak dan banyak manfaat. Tapi banyak orang belajar jatuh lagi, belajar ibaratnya udah dikasih air tumpah lagi. Dia ngaji udah dapat segini, dia pakai tumpah lagi. Ya, enggak itu tumpah ketika lagi dia pegang tumpah atau dia lagi minum tumpah, menandakan bahwa hatinya kotor. Hatinya kotor. Makanya kita lihat tuh. Ustaz-ustaz yang hatinya kotor, ilmunya sebegitu-begitu aja udah. Enggak ada pertambahan ilmu. Enggak ada sirul ilmu, enggak ada sirnya. Enggak ada hakikatnya. Udah. Pembahasannya itu aja. Udah. Setiap hari yang dia bahas itu, enggak ada pertambahan ilmu. Pertambahan ilmu dijumpai orang yang mempunyai hati bersih. Jadi itu ulama-ulama kita, kenapa ilmunya itu membahana, hatinya bersih. Wagadatul khalqi, dan mereka adalah pimpinan makhluk, pimpinan manusia. Hatinya paling bersih. Disebut dengan gadatul khalqi berarti yang paling bersih, yang paling menjalankan sunnatul Rasul. Kan terkadang kita jumpa seorang ustadz pakaiannya enggak menjalankan sunnatul Rasul Muhammad, enggak mencerminkan sunnatul Rasul Muhammad.
Kalau dari segi pakaiannya saja tidak mencerminkan sunnah Rasul, bagaimana mau ilmunya? Bagaimana mau pendapatnya? Mau bagaimana sirnya? Bagaimana ma'rifatnya dia? Masing-masing negara itu punya lambang. Indonesia mempunyai lambang merah putih. Merah artinya berani, putih artinya bersih. Lambang seseorang itu adalah suatu lambang kesucian. Kalau negara enggak punya lambang, bukan negara namanya. Ada enggak lambang negara masing-masing? Ada enggak? Negara dia punya wibawa karena dia punya lambang. Indonesia lambang Garuda. Ada yang hampir sama dengan Indonesia, Yaman juga hampir sama. Saudi lambangnya 2 pedang. Itu lambang. Nah, lambang itu mencerminkan kesucian sebuah negara. Sama. Kita manusia, lambang kita apa? Kesucian hati. Dan kenapa mereka, para ulama-ulama, jamaahnya banyak, pengikutnya banyak? Karena hatinya tadi dikatakan. Hatinya bersih. Orang yang mengikuti dari berbagai macam manusia itu ngikutin, dari pejabat ngikutin, dari ulamanya ngikutin, dari pedagang ngikutin, dari semuanya mengikuti. Mahasiswanya, santrinya ngikutin dia. Betul-betul ulama-ulama kita itu pimpinan. Kalau bukan hatinya bersih nggak bisa. Orang yang hatinya kotor nggak bakal mungkin menjadi pemimpin agama. Mungkin dia bisa jadi pemimpin dunia, pemimpin negara, tapi dia tidak bakal mungkin mempunyai, dia tidak bakal mungkin menjadi pejabat agama. Pejabat agama artinya ulama. Alladzina katsura atba'uhum, yang banyak pengikutnya. Ya kan, ulama-ulama kita pengikutnya banyak banget. Dari mana mereka? Dari satu kebersihan jiwa dari ulama tersebut. Karena ulama itu dikatakan magnet. Al-ulama'ul magnatisul qulub. Ulama itu adalah magnetnya hati. Tek ikut, tek ikut, tek ikut, tek ikut, tek ikut. Wali Songo. Dakwah mereka, Wali Songo dari Maulana Malik Ibrahimnya, sampai di antara zaman akhir-akhir Wali Songo itu Sunan Muria, dan di antaranya Wali Songo yang umurnya panjang itu Sunan Gunung Jati, usianya 120 tahun. Dakwah kurun waktu 150 tahun, Islam berkembang di Nusantara. Blok. Kenapa? Bersih hatinya. 150 tahun. Blok langsung. Dan itu bukan hanya Nusantara saja. Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Kamboja, semua Asia Tenggara itu dengan keberkahan siapa? Wali Songo. 150 tahunan, enggak sampai 150 tahun. Wali Songo ada berapa sih? Namanya aja Songo. 9. Wali Songo 9 hatinya bersih. Plak dakwah. Dari timur, barat, utara, selatan. Plak. Kuat lagi. Sampai mempunyai satu daulah Islamiyah. Di Demak, di Cirebon, di Giri. Sunan Giri itu beliau sebagai sultan juga. Di Demak itu sultannya Raden Fatah. Maksud saya di Cirebon Sunan Gunung Jati. Jadi banyak dari mereka para wali songo itu beliau Sultanul Qulub wa Sultanul Zahir. Sultannya hati dan sultannya pemerintah secara zahir. Sebentar. 130 tahunan atau kurun waktu 150 Islam merambak satu Nusantara. Itu kan pencapaian yang sangat luar biasa jamaah. Kita tahu atau tidak tahu sejarah, itulah sejarah membuktikan.
Dengan kebersihan hati itu mampu. Dakwah itu kalau tanpa kebersihan hati tidak bisa. Ya, dakwah tanpa kebersihan hati nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya dakwah cuma sekedar membanggakan diri saja. Saya keluaran Timur Tengah, saya keluaran Afrika, saya keluaran mana ada gitu. Belum menjamin. Kekuatan dakwah itu adalah kesucian hati. Kekuatan ngajar itu adalah kekuatan hati. Makanya ulama-ulama kita pengikutnya banyak. Bahkan ajarannya mereka sampai saat ini masih diajarkan. Sudah 1.300 tahun yang lalu. Sudah 1.200, 1.300 tahun yang lalu. Itu dari zaman Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sampai sekarang. Itu kalau tidak ikhlas, tidak mungkin keilmuan tersebut berkembang sampai 1.200 tahun yang lalu. Jamaah, kalau misalnya ada di antara jamaah yang pernah kuliah atau pernah sekolah, mungkin kita dapat satu buku namanya luar biasa, saya nggak mau sebut. Banyak orang baca, tapi habis itu mendem aja lagi. Ada satu kajian kitab dikarang oleh profesor ini, profesor itu, doktor ini, doktor itu. Habis itu tenggelam aja lagi. Ya kan? Kenapa? Karena ikhlas. Orang-orang zaman sekarang bikin tulisan bukan karena Allah. Tapi bikin biar karena dia profesornya itu langgeng. Biar dia dapat duit setahunnya itu 200 juta. Nulis. Pokoknya kan saya udah jadi profesor. Nulis. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada nisannya di kampus-kampus, dia untuk dia udah doktor, biar jadi profesor, bagaimana? Oh banyak nulis, dimasukin ini dan sebagainya. Tujuannya apa? Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Orang banyak nulis lagi, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin setahun 2 tahun banyak dibaca, terkenal, habis laku sampai ada seri 2, 3, 4 dan atau mungkin terbitan 1, 2, 3, 4 dan 5. Habis itu hilang lagi. Sementara ulama kita 1.200 tahun yang lalu masih tetap dibaca. Dan kajian-kajian mereka sangat-sangat menarik. Bahkan ada kitab untuk menjelaskan kitab awal tersebut. Siapa di antaranya? Khamsatun, ada 5. Asy-Syafi'i, yang pertama Imam Syafi'i. Kenapa Imam Al-Ghazali menyebut yang pertama Imam Syafi'i dulu? Padahal yang pertama di antara mazhab yang 4 adalah Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Ghazali menyebut Imam Syafi'i dulu? Karena memang Imam Ghazali bermazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Ghazali bermazhab Imam Syafi'i. Seorang Imam Ghazali saja ngikutin Imam Syafi'i. Ini Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, jamaah sekalian. Disebut dengan Hujjatul Islam, keilmuan syariatul Islam semuanya dikuasai oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan satu keilmuan, 2, 3, 4, semua keilmuan beliau merajainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya mencoba itu. Menguasai ini dan itu, menguasai coba ini dan itu. Habis umur saya. Saya udah mencoba, artinya tahadusan bin nikmat. S1 2 kali, S2 2 kali, S3 sekali. Udah cukup S3 saja. 3 kali udah capek. Apa ya? Sementara ulama kita ahli ini, ahli itu, ahli ini, ahli itu. Allahu Akbar. Itu kalau enggak bersih, hatinya enggak bisa kayak gitu jemaah. Kalau enggak bersih hatinya, enggak bisa mempelajari semua keilmuan dan membahana. Bisa paham enggak jemaah? Ini saya ngasih contoh, bukan saya sombong, enggak sombong. Saya mau ngasih contoh doang. Saya dunia pesantren saya kuasai, dalam dunia kampus saya kuasai. Bayangin. S1 2 kali kan kayak orang gila. S2 2 kali kayak orang gila kan? Orang gila. S1, S2, 2, waduh habis duit. S3
Artinya udah habis, so capek-capek luar biasa. Yang kita kuasai berapa sih? Yang kita kuasai udah berbanyak-banyak saya di pesantren, berbanyak-banyak saya di kampus. Tapi mereka para ulama dengan waktu, dan itu sampai ribuan tahun keilmuannya. Ini kalau tidak kesucian hati nggak bisa. Kalau bukan dari kesucian hati, kalau kata guru saya Al Habib Umar, ini kalau misalnya orang tidak suci hatinya nggak bisa bertahan keilmuan sampai ribuan tahun, sampai ratusan tahun. Yang ada dalam 1, 2, 3, 4 tahun, oh terkenal, viral kitabnya, kajiannya luar biasa, dibaca di seluruh dunia, jatuh lagi, ikhlasnya kurang gitu. Tapi ulama-ulama kita seperti Imam Syafi'i, orang kenal gak Imam Syafi'i? Di Madura kenal gak Imam Syafi'i? Jangankan di Madura, seluruh pelosok alam dunia kenal Imam Syafi'i. Padahal kan Imam Syafi'i belum pernah ke Madura. Kalau Imam Syafi'i ke Madura ya beliau makan sambal betis. Iya kan? Iya kan? Semua dunia ada ilmunya Imam Syafi'i. Wa Malikun, Imam Malik bin Anas, coba kita lihat mazhabnya. Wa Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Wa Sufyan Ats-Tsauri, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa Syafi'i wa Malikun wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Itu ada dalam kitab Zubad. Wa kullu wahidin minhum kana 'abidan, di antara mereka semuanya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu imam-imam besar. Setiap di antara mereka kana 'abidan, ahli ibadah. Kan kita tahunya mereka ahli fikih doang. Ahli ibadah. Setiap malam bisa 500 rakaat. Beliau ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, ahli segala macam berbagai macam keilmuan. Semua ilmu beliau menguasai. Sampai ilmu debat mereka kuasai. Malam cuma 500. Kita belajar fikih enggak, belajar hadis enggak, belajar tafsir enggak, boro-boro menguasainya. Malam hari pernah kita sampai 500 rakaat. Jamaah? Aduh. Ya kurangnya berapa? Kurang 400. Mending kalau kurang 400 berarti 100 rakaat. Kalau bagus itu, bagus banget. Kalau 100 rakaat itu 499 cuma 1 rakaat. Allahu Akbar. Lihat. Mereka ahli dalam seluruh bidang syariat, bukan satu, semua bidang syariat. Tapi ibadahnya setiap malamnya 500 rakaat. Ada di antara mereka salat subuh dengan wudu maghrib. Ustaz nak Pak Haji, salat subuh dengan wudu maghrib. Ayo jamaah, harus tidur nggak apa-apain, udah ibadah terus. Mereka alim nomor 1 pada zamannya semuanya. Keilmuannya Masya Allah, ibadahnya juga luar biasa, lebih daripada keilmuan yang mereka miliki. Bukan kita punya pemahaman bahwa Imam Syafi'i paling kalau udah capek tidur, udah capek ibadah. Udah ngajar, ngarang, dakwah, ngajar, dakwah. Belum lagi beliau punya anak dan istri. Dan beliau juga harus jabar khatir kepada tetangga dan sebagainya. Malamnya, Allahu Akbar. Ini bukan hanya Imam Syafi'i saja, semuanya. Wa zahidan zuhud. Zuhud itu orang sudah tidak merasa bahwa dirinya memiliki sesuatu. Kalau beliau mau berdakwah, semua ilmunya dikerahkan, nggak ada niatan karena amplop. Makanya yang kalau namanya Ustadz Kiai Habib itu bukan pekerjaan. Ustadz Kiai Habib Muallim Ajengan itu bukan pekerjaan.
itu adalah amanat yang Allah berikan kepadanya. Tujuannya bukan amplop, bukan juga isinya amplop. Tujuannya bukan karena amplop, tujuannya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ustaz, kiai, habib, mualim, ajengan dan sebagainya, itu amanah yang Allah berikan kepada dia. Kalau masih ada orang yang tujuannya amplop, nilai keilmuannya itu luntur. Insyaallah. Ada orang yang ngajar tujuannya amplop atau tujuannya terkenal, beken, hebat, mau dicium tanganin, jatuh keilmuan. Plak plak plak, gugur. Allahu Akbar. Zahid, zuhud, dia punya harta semuanya untuk dakwah. Dia punya tenaga semuanya untuk dakwah. Dia enggak merasa. Namanya orang zuhud itu enggak pernah merasa bahwa itu miliknya. Walaupun dia punya harta, dia keluarkan untuk ibadah. Dia punya ilmu, dia keluarkan untuk ibadah. Enggak ngarepin apa-apa. Ngarepin ridhonya Allah. Wa aliman bi ulumil akhirati, halim betul tentang ilmu akhirat. Wa fagihan fi masalihil khalqi, dan sangat fagih, sangat mengenal, mengerti tentang kemaslahatan manusia di dunia ini. Ilmu-ilmu dunia mereka kuasai. Bukannya sekedar ilmu fikih yang mereka kuasai. Ilmu astronomi, antropologi, ilmu sosial, ilmu politik mereka paham. Allahu Akbar. Dari umur berapa mereka belajar kalau begitu jadinya? Tadi kan saya bilang, saya katakan kepada jamaah, saya merasa bingung dan capek luar biasa. Ini hampir umur saya dari masa kecil pesantren, belajar, begini-begini aja saya merasa. Artinya begini-begini aja. Tapi mereka para ulama soalnya baru umur berapa, tok, keilmuannya Masya Allah, semua Masya Allah. Allahu Akbar. Harusnya kita berkaca ya kepada mereka semuanya. Wa muridan bi fiqihi wajh Allah, dan mereka menghendaki ilmu fikihnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya abadi. Ilmu fikihnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sufyan Ats-Tsauri abadi sampai sekarang. Abadi gak? Abadi. Cuma kita yang enggak mau mempelajarinya. Padahal udah ada. Susunannya sudah lengkap jamaah. Kita mau belajar kitab apapun dari 4 mazhab atau 5 mazhab yang ada, semuanya ada. Tinggal kita belajar saja. Belajar dan ada yang ngajarin. Terkadang kita mau belajar nggak ada yang ngajarin. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, karena saking susahnya keilmuan di zaman menjelang akhirat itu sangat sedikit. Itu sudah terjadi di zaman sekarang. Orang yang ngajarin mazhab Imam Syafi'i aja jarang. Bagaimana ngajarin 4 mazhab? Ada gak di Majlis Alim di pengajian ngajarin 4 mazhab? Ada gak? Puyeng semuanya. Lari. Ini tadi dikatakan ketua masjid, wakil ketua masjid, pengurus masjid. Ayo jangan ada yang lari. Lari-lari juga. Ayo jangan ada yang lari. Ayo ini habis ini ngaji. Bagaimana kalau misalnya mempelajari 4 mazhab atau 5 mazhab? Pulang dari masjid botak palanya. 5 mazhab. Tapi zaman dulu semua masjid zaman dulu semuanya belajar bukan hanya 1 mazhab. Ayo habis belajar ini belajar lagi, Allahu Akbar. Itulah hakikat ilmu. Islam ketika itu terungkap dengan kekuatan kaum musliminnya itu karena mereka tidak pernah jauh dari ilmu. Wibawa Islam itu terungkap dengan keilmuannya seorang muslim. Ayo kembali jamaah sekalian. Kita nggak bisa ngarepin orang yang ada di luar sana, yang ada aja dulu. Dan bagaimana kita bisa mempelopori keilmuan yang berkah pada orang. Nggak usah kita ngarepin yang luar dulu, kita aja dulu. Gitu. Fahadi khamsu khisalin ittaba'hum fuqahaul 'asr. Nah, dengan 5 perkara ini, dia abid, dia zahid, dia alim, ilmu akhirat dan faqih. Kemudian dengan fikihnya itu yang dia hendaki adalah akhirat. Nah, dengan 5 inilah
Fahadhi khamsul khisalin, dengan 5 perkara ini ittaba'ahum fuqahaul asri. Ahli fikih berikutnya ngikutin mereka. Zaman-zaman setelah mereka semuanya ngikutin mereka. Enggak ada yang ingkar kepada imam madhab yang ada tadi. Imam Syafi'inya, Imam Ahmadnya, Imam Maliknya, Imam Abu Hanifahnya, Imam Sufyan Ats-Tsaurinya. Ulama zaman sekarang, ulama zaman setelahnya sampai sekarang ngikutin. Ngikutin, kenapa? Dengan kekuatan sifat yang 5. Ahli ibadah, zuhud, alim masalah akhirat, kemudian mengetahui tentang kemaslahatan manusia, dan dia mempelajari fikih karena Allah. Ikhlas. Min jumlati ala khaslatin wahidatin wa hiya tashmiru wal mubalaghatu fi tafari'il fikih. Secara umumnya seperti itu. Terkumpul dalam satu keilmuan tashmir wal mubalaghah. Tashmir itu semangat. Nah, bagaimana ini kita kalau ngaji semangat? Bisa nggak kita kalau ngaji semangat? Seperti zikir semangat. Orang bisa zikir semangat kalau ngajinya semangat. Orang bisa sholat semangat kalau ngajinya semangat. Itu semuanya tercermin dari kekuatan dia ngaji. Karena ngaji semuanya ilmu. Tapi yang ngaji yang ilmu nih ya maksudnya, yang syariat, seperti yang diungkap di majelis ini, di masjid ini. Tashbir, dia punya semangat. Saya punya guru, cuma sekedar contoh, Muallim Syafi'i Adzami. Beliau ngaji cuma 30 tahun sama Habib Hussein, sama Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Berapa puluh tahun? 30 tahun ngaji setiap hari. Liburnya cuma Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Tasyrik. 10, 11, 12, 13. Berarti liburnya 1 tahun cuma 5 hari. 1 tahun liburnya cuma 5 hari. Setiap hari tuh saya punya guru Muallim Syafi'i Adzami datang ke rumah Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Datang. Kali ini kita enak didatangi. Ini Muallim Syafi'i Adzami datang ke rumah sang guru. Plak. Assalamualaikum. Akbar. 30 tahun. Kalau 1 tahun di antara kita sudah Allah, alhamdulillah. Ya kan? Ini enggak tanggung-tanggung 30 tahun. Gurunya Muallim Syafi'i Adzami namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Saking semangatnya mencari ilmu, beliau lagi mau sholat Jumat, rumahnya di Mekah. Lagi mau sholat Jumat, rupa-rupanya mampir dulu di perpustakaan rumahnya. Kan setiap ulama punya perpustakaan rumah, biasa. Jadi itu di antara perbedaan antara rumahnya ulama dengan pejabat. Kalau rumahnya ulama, semuanya dengan apa? Kitab semuanya. Kitab. Tapi kalau kita masuk ke rumah jenderal, ada peluru, ada senjata, masuk ke rumah jenderal, ya kan? Tapi kalau kita masuk ke rumah ulama, itu kitab semuanya. Ini Syekh Yasin bin Al-Fadani, orang Padang, Musnidud dunia. Sebelum mau ke Masjidil Haram untuk sholat Jumat berjamaah, beliau masuk dulu sekira-kira jam 8 pagi. Habis sarapan, kemudian masuk ke perpustakaan rumahnya, baca kitab 2, 3, 4, 5 kebetan sampai khatam kitab, dibaca lagi, sampai 1 minggu full. Beliau lupa. Pada akhirnya beliau kemudian keluar perpustakaannya, padahal di dalam rumahnya. Kemudian ngobrol sama istrinya. Ini orang udah pada sholat Jumat belum? Ya Allah, ya aboy, ente udah seminggu nggak pulang-pulang. Seminggu nggak pulang-pulang. Di mana? Di tempat biduan, atau tempat kongkok, atau tempat main judi. Perpustakaan. Beliau asik di perpustakaannya. 1 minggu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, baca dan baca. Setelah dikasih tahu bahwa 1 minggu beliau baca, habis itu dia qadha sholat. Ya qadha sholatnya kan dia tinggalin. Lupa segala-galanya, lupa yang ada dengan ilmu dan ilmu, lupa. Dia pikir sebelum sholat Jumat, dia bilang mau sholat Jumat, orang udah kelar sholat Jumat, tapi 1 minggu yang lalu. Allahu Akbar.
Ini baru orang-orang kita, baru kemarin. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, seorang alim besar. Pemuka-pemuka agama kita ini semuanya belajar kepada beliau. Yang beliau disebut dengan musnidud dunia. Guru saya Al-Habib Umar pun gurunya adalah Syekh Yasin. Guru saya Malim Syafi'i Azami pun gurunya Syekh Yasin. Guru-gurunya yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia seperti Kiai Maimun Zubair, Kiai Abdul Hamid Prapanca dan sebagainya, gurunya adalah Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Ulama-ulama besar, bahkan sampai Habib Ali Kuitang. Seorang Habib Ali Kuitang, seorang pembesar habaib. Usianya sangat-sangat luar biasa sepuh. Pimpinan Kuitang dari zaman ke zaman mengambil ijazah ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Allahu Akbar. Jadi itu yang kita kurang di situ. Ngaji kita malas-malasan, hasilnya juga malas-malasan. Siapapun orang yang ngajinya malas-malasan, hasilnya juga malas-malasan. Kalau ada santri ini, dia di pesantren malas-malasan. Mau punya murid banyak, nggak bisa. Ya, seorang santri lagi ngaji malas-malasan, mau punya murid banyak nggak bakal mungkin. Gitu. Nggak bakal mungkin. Kenapa? Dia aja ngajinya malas-malasan. Orang yang terkadang ngajinya itu luar biasa banyak, muridnya belum tentu banyak. Apalagi yang ngaji malasan. Wal mubalaghatu fi tafari'il fiqhi, dan bersemangat memahami tentang cabang-cabangnya fikih. Kita boro-boro cabang fikih. Dasar fikih aja kita nggak memahami. Sebentar lagi kita mau Ramadan. Apa yang sudah kita pahami tentang hukum Ramadan? Banyak sekali kita tidak tahu. Tentang permasalahan perkara zakat, banyak sekali kita tidak tahu. Bagaimana cabang-cabangnya? Oh, jadi ilmu itu indah. Jadi samudera keilmuan itu indah. Makanya orang tidak bakal mungkin jadi waliullah sebelum ilmunya itu bersamudera. Orang jadi waliullah di antara persyaratannya ilmunya tinggi, hatinya bersih. Punya ilmu diamalkan, makin lama makin tinggi. Hatinya bersih, jadi waliullah. Gitu. Kita ini misalnya ngaji kerja, tapi udah benar dah udah. Ngaji kerja, benerin hati, benerin hati. Gak lama juga jadi waliullah. Asal jangan berbuat maksiat aja, gitu. Bisa gak jemaah? Bisa, gampang, gitu. Lianna al-khisal al-arba' la tasluhu illa lil akhirah. Karena permasalahan yang empat tadi tidak menjadi baik kecuali untuk akhirat. Bahadil khaslatul wahidatu tasulu di dunia wal akhirat. Tapi satu ilmu ini yang berkesemangatan untuk mencari ilmu, sampai bahkan cabangnya ilmu fikih dia semangat mempelajari ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia dia biasa ngajarin fikih, memberikan manfaat orang agar ibadahnya itu benar. Di akhirat dia mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. In urida bihal akhirah galla salahu lid dunya camarulaha wa da'u biha musyabata ulaika al-aimah. Kalau misalnya mereka niatnya akhirat saja, kebaikannya sedikit untuk masalah dunia, kemudian mereka bersemangat lagi dan mengajak lagi untuk mengikuti para imam-imam yang ada. Jadi itu mereka para ulama-ulama kita zaman setelah ulama yang saya sebutkan tadi, itu mereka betul-betul berlomba-lomba dalam mencari ilmu, tapi tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit mereka dijadikan sebagai penasihat raja kala itu khalifah, banyak yang mereka tolak. Mereka diangkat sebagai penasihat raja, mereka tolak. Saking khawatir kalau keilmuannya itu berdompleng dengan kerajaan. Saking khawatir ilmunya yang dimiliki mereka para ulama terdomplengi dengan sang raja, sang khalifah, sang presiden. Zaman sekarang malah buru-buru. Ya, buru-buru mau jadi DPR, buru-buru jadi MPR. Buru-buru dan aduh luar biasa. Allahu Akbar. Sementara ulama kita posisi udah ada di hadapannya. Penasihat tertinggi presiden nggak mau.
Udah mendingan saya ngaji aja udah ngaji. Ngaji, ngajar. Menurut kita kan udahlah jadi penasihat presiden. Kan presiden bisa menjadi lebih baik gara-gara dia. Tapi mereka para ulama-ulama kita malah sengaja menjauh. Gitu. Khawatir kalau misalnya diberi oleh pejabat, namanya duit pejabat, gitu. Ini bukan artinya saya anti, ya, enggak kan saya lagi baca kitab. Ini kitab Ihya yang kita baca. Karena memang kalau misalnya ngaji ini para ustadz, para ulama yang pada hadir, andai kan itu kena semuanya. Ini kena semuanya. Habis itu dia ngaji atau enggak saya enggak tahu, kena semuanya soalnya. Ini kitab tertinggi di antara kitab tertinggi dalam permasalahan tasawuf. Kalau dibahas tentang kitab-kitab kecil seperti Bidayatul Hidayah saja, dibicarakan tentang ulama, waduh, orang pada nangis semuanya. Apalagi ini kitab di antara kitab paling tinggi, gitu, dalam bidang tasawuf. Kalau kita belajar kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang Imam Al-Ghazali, kitab banyak sekali, tapi rujukannya atau kitabnya nggak sebegitu tebalnya. Kitab Ihya Ulumuddin itu masya Allah, hentakannya luar biasa. Apalagi ini yang panjang lebar, itu lebih dalam lagi, lebih luas lagi. Wahai tugasal malaika bil hadadid. Apakah sama? Apakah mungkin bisa bersamaan dikiaskan malaikat sama dengan tukang besi? Artinya tuh malaikat nggak mau mendekat dengan tukang besi, tapi malaikat mau mendekat orang yang menjadikan hatinya itu luluh lantah. Jadi malaikat itu dekat dengan orang yang hatinya suci. Malaikat itu menjauh dari orang yang ngurusin duit orang. Bisa paham? Kadang duit orang diambil, kan duit orang kenapa diambil? Dengan alasan pajak, dengan alasan untuk kemaslahatan ini dan itu. Kemana-mana dia naik pesawat, kemana-mana dia naik apa, tapi dengan duit rakyat. Bagaimana itu untuk kemaslahatan? Bagaimana kalau misalnya diambil duit rakyat? Anak-anaknya yang tadinya soleh, seketika tidak soleh. Istrinya yang tadinya solehah, seketika tidak solehah. Kenapa? Yang dia makan, yang mereka makan adalah duit haram. Masya Allah. Mohon maaf ya jamaah. Makanya banyak tuh orang ulama makin tua makin berkah. Pejabat keluar dari jabatan makin apa? Jamaah lihat sendiri. Falanuridul ana min ahwalihim, dan kita sekarang mengetengahkan tentang bagaimana keadaan mereka. Ini para ulama-ulama mazhab yang ada. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini aja dulu yang kita bahas. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Fa inna ma'rifatahum bil fiqhi dhahiratun. Pengetahuan mereka tentang fikih sangat tampak. Orang kenalnya bahwa mereka adalah imam mazhab fikih saja. Ya kan? Orang kenalnya tentang Imam Syafi'i fikihnya hebat. Imam Abu Hanifah, mereka tahu Imam Abu Hanifah fikihnya hebat. Kita belajar nih sekarang, siapa mereka? Apakah cuma sekedar fikih doang yang mereka pahami? Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fayadul ala annahu kana abidan. Ini kita membahas tentang biografi Imam Syafi'i walaupun tidak banyak. Ini dikenakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Syafi'i itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang abid, ahli ibadah. Dari mana kita tahu? Kita bahas. Marwiya annahu kana yuqsimu laila thalathata ajza'in. Beliau membagi malam hari ada 3 bahagian. Malamnya Imam Syafi'i ada 3 bahagian. Sulusan lil ilmi, sepertiga buat ilmu. Sepertiga malam. Sepertiga malam untuk ilmu. Kan beliau bagi 3. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. 10 jam. Dalam 10 jam dibagi 3.
Berapa? 3,5 jam, 3,5 jam. Nah, 3,5 jam pertama untuk ilmu. Beliau belajar, beliau baca, beliau ngajar, beliau belajar, beliau baca, beliau ngajar. Untuk ilmu tuh. Sepertiga. 3,5 jam. Wa sulusan lil ibadati, sepertiganya lagi untuk ibadah. Baca Quran, zikir, sholat lagi. Baca Quran, zikir, sholat lagi. Sholawat, zikir. Wah, 3,5 jam. Berarti udah 7 jam. 3,5 jam lagi lin naum, untuk tidur. Allah. 3,5 jam lagi buat tidur. Kalau dalam satu malam 10 jam, 3,5 jam untuk ilmu, 3,5 jam untuk ibadah, 3,5 jam lagi untuk tidur. Kita bagaimana keadaan kita, jamaah? Jamaah, keadaan kita bagaimana? Habis tidur lagi. Habis tidur ngopi, ngobrol, tidur ngopi, ngobrol, tidur. Ngajinya kapan, ibadahnya kapan? Sebentar lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal nanya hidup kita, ngopi mulu. Allah bakal nanya kepada kita, ngobrol mulu, jalan-jalan mulu. Udah tua. Kita kan semuanya udah tua hidup di alam dunia, betul gak? Udah tua, di antara kita semuanya udah tua. Galar Rabi'u, maksudnya kita belajar bagaimana kita mempelajari syariat. Harus kita mempelajari siapa yang membawa syariat. Nggak bisa kita belajar tentang fikih, tapi kita nggak tahu siapa itu Imam Syafi'i. Nggak adil. Kita belajar tentang fikihnya Imam Syafi'i, tapi kita nggak tahu tentang siapa itu Imam Syafi'i. Kita belajar dengan guru, tapi kita nggak kenal sejarah guru, itu lucu aja. Nggak adil namanya. Qala Rabi' kana Syafi'i rahimahullah ta'ala yakhtimul Qur'an fi Ramadan 60 marratan. Imam Rabi' menyatakan Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Ramadan ada 30 hari. Jadi kalau 60 kali, satu hari khatam, satu malam khatam. Jadi satu hari semalam 2 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Malu gak kita ini? Kalau mau berkaca dengan Imam Syafi'i. Ramadan, satu harinya khatam Quran, satu malamnya khatam Quran. Sementara kita 1 bulan penuh belum tentu khatam Quran. Bahkan terkadang bukan cuma sekedar khatam Quran, baca Quran enggak. Awal-awal Ramadan aja dari 1, 2, 3, 4, 5 nyerah dah, capek. Allahu Akbar. Bagaimana hatinya menjalankan Ramadan? Orang yang hatinya menjalankan Ramadan, dia bakal merasakan nikmatnya Ramadan kalau dia jadikan ibadah di Ramadan dengan maksimal. Bukan Ramadan cuma Ramadan, jalan-jalan lagi, waktunya habis subuh jalan-jalan. Apa namanya tuh kalau habis subuh namanya? Jalan-jalan apa namanya? Cinta bersemi di bulan suci Ramadan. La ilaha illallah. Habis sholat subuh berjamaah pada pegang-pegangan, yang pada ke puncak-puncak, jalan-jalan apa semuanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari jam 3 sore udah pada ngabuburit. Jam 4 jalan-jalan lagi, jam 5 semuanya. Allahu Akbar. Sementara ulama-ulama kita di Ramadan maksimal ibadah, dapat mereka Ramadan. Dapat mereka hakikatnya Ramadan. Bentar lagi kita Ramadan nih jamaah. Kalau kita nggak maksimal di Rajab, kita bakal merasakan nikmatnya Sya'ban. Kalau kita nggak memaksimalkan Sya'ban, Ramadan nggak bakal kita mendapatkan nikmat. Jadi itu di bulan suci Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali. Berarti dalam sehari semalam 2 kali khatam Quran. Kullu dzalika fi shalah, bahkan khatam Qurannya dalam salat. Kalau kita khatam Qurannya lagi duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizul hakim tunzilul kamma anzala azal fa mughafilun. Lagi qawlu ala ini dalam duduk
Betul gak? Lagi baca duduk. Beliau khatam Qurannya sehari semalam lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina ya Allahu akbar. Bagaimana hatinya bukan Quran? Dalam sholat khatam Quran. Dalam sholat khatam Quran. Jamaah, ini ilmu yang diamalkan. Ada orang zaman sekarang, Imam Syafi'i itu siapa sih? La haula wala quwata illa billah. Keilmuan Imam Syafi'i seberapa sih? La haula wala quwata illa billah. Nah, Imam Syafi'i. Wa kana buwaiti had ashabi yaktubul Quran fi Ramadan fi kulli yawmin marrah. Bahkan Al-Imam Al-Buwaiti, salah satu sahabatnya Imam Syafi'i, itu beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan setiap hari sekali. Kalau ini adalah sahabatnya Imam Syafi'i. Ini mati. Bukan hanya Imam Syafi'i saja, sahabatnya Imam Syafi'i itu di setiap hari Ramadan khatam Quran juga sekali. Sahabatnya Imam Syafi'i. Kita sahabatnya ulama. Kita ini bukan ulama, tapi sahabatnya ulama. Sama gak dengan ulama? Beda juga. Ini sahabat Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya. Wa qala Al-Hasan Al-Karabis, bittu ma'a Syafi'i ghaira layatin fakana yusalli nahwan min thuluthil laili. Imam Hasan Al-Karabis, beliau bersaksi, aku pernah tinggal di rumah Imam Syafi'i, bukan hanya satu malam saja, banyak. Beliau setiap malamnya itu sholat sepertiga malam, tadi yang telah kita sebutkan. Fama ra'aitu yazidu ala khamsina ayatan. Aku tidak pernah melihat lebih daripada 50 ayat, ketika 50 ayat dari Al-Quran. Faidan aktsara fami'ah, atau mungkin 100 ayat setelah 50 ayat atau 100 ayat yang dibaca Imam Syafi'i membaca Al-Quran dalam keadaan salat. Wa kana la yamurru bi ayati rahmatin illa sallallahu ta'ala li nafsihi wa li jami'il muslimin wal mu'minin. Tidak berlanjut dalam ayat rahmah kecuali beliau minta kepada Allah untuk dirinya, untuk kaum muslimin dan mukminin. Jadi setiap ada ayat rahmah itu beliau doa. Contohnya, misalnya jannat innal mu'minina fi jannat na'im, contohnya. Ketika mereka orang-orang yang beriman itu berada dalam surga na'im. Itu langsung Imam Syafi'i doa. Berdoa buat dirinya, berdoa untuk kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat. Jadi di setiap ayat-ayat rahmah beliau doa. Jadi enggak seperti kita baca Quran lurus saja, lurus lagi, enggak. Kita enggak tahu arti misalnya, enggak tahu makna yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Wala yamur bi ayati adab, atau tidak melewati ayat tentang adab, illa ta'awwadza fiha, kecuali beliau berlindung kepada Allah. Wa sa'alan najata, dan beliau minta kesuksesan, keselamatan li nafsihi wa lil mu'minin, untuk dirinya dan buat mereka orang yang beriman. Misal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Beliau nangis. Doa beliau di situ, ya Allah, lindungi kami dari azab tersebut ya Allah, lindungi kami dan lindungi kaum muslimin muslimat ya Allah. Wah, tuh lihat. Di setiap ayat rahmah beliau minta, tapi di setiap adab beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita jauh dari itu semuanya. Wa ka'annama jama'a lahu ar-raja wal khawfa ma'an. Beliau Imam Syafi'i sangat menggabungkan antara harap dan takut. Di satu sisi beliau mengharap kepada Allah, di sisi lain beliau takut kepada Allah. Terus lagi mengharap kepada Allah, beliau takut lagi kepada Allah, terus bersamaan. Fanzur kaifa yadullu ikhtisaruhu ala 50 ayatan ala tabahhurihi fi asraril Qur'an wa tadabburi fiha. Dan bagaimana beliau menunjukkan tentang keagungan lewat 50 ayat Al-Quran karena dalamnya beliau tentang rahasia Quran dan tadabbur Al-Quran. Kalau beliau tidak dalam tentang pemahaman Al-Quran, beliau nggak bakal nangis. Ketika beliau membaca adab, beliau nangis luar biasa. Ketika berbicara tentang surga, beliau minta. Dan yang beliau minta bukan hanya dirinya saja. Buat siapa? Juga buat kaum muslimin. Waqala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma syabi'tu mundu 16 sanah." Aku enggak pernah makan kenyang selama Allah Akbar. Aku enggak pernah makan kenyang selama 16 tahun. Enggak pernah makan kenyang. Kita makan kenyang mulu. Makan nasi uduk aja kenyang. Belum makan siang, belum makan malam. Kita sehari 3 kali makan kenyang. Ini 16 tahun beliau nggak pernah makan kenyang. 1 sendok, 2 sendok selesai. Masyafi'atu min sita kata salat. Aku nggak pernah makan kenyang selama 16 tahun. Lianna syab'a yusqilul badan. Karena kenyang itu memberatkan tubuh. Ini tubuh jadi berat gara-gara makan mulu. Gendut dia. Berat badannya, kilonya makin lama makin kan biasa kalau orang badannya gede tuh duduk aja susah. Mohon maaf, ini memang seperti itu. Orang gede tuh duduk aja susah. Kebanyakan makan ente. Makan ente banyak banget. Gitu. Lagi duduk tahiyat nggak mampu dia. Karena kegedean pantat. Pantat gede kan karena banyak makan. Kecuali kalau pantat gede banyak penyakit itu lain. Allahu Akbar. 16 tahun nggak pernah masak. Ya cuma makan sekali 2 kali. Ini seorang imam besar yang kita agungkan, Al-Imam Syafi'i, yang kita kira beliau cuma tahu fikih doang, hebat doang tentang alimnya, jalanin ilmu beliau, menjalankan sunnatul Rasul beliau. Wa yughassil galba, beliau menyatakan karena kebanyakan makan menjadikan hati itu kotor. Ya, makan mulu. Habis makan lagi. Udah gitu terkadang orang udah habis makan ngopi lagi. Udah gitu campur pisang goreng lagi, baru dia makan. Kopi pisang goreng. Allahu Akbar. Itu mah kita banget ya, betul jamaah? Jamaah, itu kita banget. Sama enggak kalau gitu kita dengan Imam Syafi'i? Allahu Akbar. Ini nangis dong kita nih kayak begini. La ilaha illallah. Mau Ramadan kita nih, mau Ramadan. Emang siapa yang mau kita ikutin kalau bukan guru-guru dan imam-imam kita? Wa yuzilul fatina, dan menghilangkan kecerdasan. Orang kalau makan mulu cerdasnya hilang. Coba aja orang kalau lagi ngapalin. Makan mulu, habis makan misro, makan ini wajib, makan ya kapan dia mau ngapalin ilmu? Kapan mau dia baca kitab? Makan mulu. Benar, santri-santri kita kalau saya lihat apa namanya? Ini kan saya ngomong, kan saya santri. Dan sampai sekarang saya juga santri.
Itu kalau lagi ngaji enaknya ngeliwat mulu. Kalau di Jakarta habis ngaji Indomie lagi, habis ngaji Indomie sampai tengah malam, enak kali ya baca kitab, makan Indomie dulu, ngopi dulu. Lah imam kita tembak dulu. Haji. Sama gak hasilnya kalau begitu jadinya? Jamaah, sama gak hasilnya dengan ulama zaman sekarang kalau begini jadinya? Ya saya santri emang tahu banget. Apalagi kalau nyantri di daerah dingin, maunya makan Indomie mulu. Kalau misalnya kalau orang tua datang, Masya Allah, nggak apa-apa nggak dikasih duit, tapi Indomie berdus-dus. Atau kalau dulu serelak, yang untuk minum itu sereal apa? Ya itu dia apa? Kalau sereal anak bayi, sereal itu, ya itu dia. Masya Allah, air jahe lagi dia minum. Waduh, makan mulu, minum mulu, jadi santri. Hasilnya beda dengan santri tempo dulu. Wa yajlibun nauma, dan orang banyak makan bakal menarik tidur. Benar, tidur mulu. Habis makan lagi. Wah, kapan mau belajar? Kalau udah kebanyakan tidur. Benar gak jamaah? Ini Imam Syafi'i ngomong benar atau salah? Wa yudhifu sahbahu 'anil ibadah, dan orang banyak makan itu melemahkan orang beribadah. Benar. Allahu Akbar. Coba aja kalau misalnya bulan puasa kita makannya banyak banget. Waduh, ngantuk. Sholat maghrib waktu kira-kira setengah menit habis sholat maghrib isya. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Karena kekenyangan. Gitu, kekenyangan. Buka puasa wajib, tapi kekenyangan dijaga. Gitu. Buka puasa wajib, tapi kekenyangan dijaga. Fanzur ila hikmati fi dzikri afati syab'i. Maka tiliklah, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hikmah kalau misalnya kita jangan terlalu banyak makan, itu bakal menjaga anggota yang 7. Mata, hidung, mulut, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang, kaki dan tangan, itu bakal terjaga. Tapi kalau orang makan mulu, oh, di demen nonton HP, dia demen HP dia tonton atau main HP mulu. Kenapa? Dia kenyang. Yang habis itu kalau orang udah kenyang, yang dia lihat nggak ngerti saya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Suma fi jaddi fil ibadah. Orang yang kalau udah kebanyakan makan, bagaimana mau sungguh-sungguh dia dalam melakukan ibadah? Izturihas syab'u li ajriha, karena memang udah kebanyakan kenyang. Bagaimana mau dia baca banyak, bagaimana mau hafalan banyak, bagaimana mau ibadah banyak. Wa ra'su ta'abbudi taglilu ta'am, sementara modal dasar beribadah menyedikitkan makan. Ini asal beribadah menyedikitkan makan, bukan habis makan lagi. Makan dalam satu bahasa, habis makan lagi, Iya gitu. Dikit-dikit makan maksudnya. Ya sih, saya nggak makan banyak, tapi dikit-dikit makan, sama aja bohong. Makan dikit tapi sering gitu, sama aja. Allahu Akbar. Ini sampai sini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat diri kita, bahwa mereka para ulama-ulama bukan pinter dalam zahirnya saja, batinnya lebih pintar daripada zahir. Ya, batinnya lebih pintar daripada zahir. Kan kita ngelihat Imam Syafi'i seakan ahli ibadah, ahli fikih aja. Ilmunya Masya Allah, ibadahnya coba lihat nih. Masya Allah, sama Masya Allah. Sampai sini ditandain. Wa qala Syafi'i rahimahullah wa mahalatu billah ta'ala la sadiqan wa la kadziban. Itu sampai situ ditandain. Jamaah sekalian, memberitahukan bahwa di tempat kita bersama Sulhul Majami Bintaro
Sulhul Majami Bintaro kita itu di tanggal 24 Januari 24 Januari Sabtu malam Minggu 24 Januari itu maulid di tempat kami Sulhul Majami di Bintaro. Maulid Isra Mi'raj berikut haul orang tua saya malam Minggu ya. Sabtu malam Minggu 24 Januari bakal dikoordinatori oleh orang-orang tua kita, para asatidz kita. Mudah-mudahan mereka semuanya sehat walafiat, panjang umur, dan kita ikut dalam perjuangan mereka, ikut dalam syiar-syiar mereka. Sungguh andaikan tidak ada mereka, bisa jadi syiar masjid ini dikatakan tiada. Karena syiar itu harus punya tokoh, betul kan? Itu syiar itu harus punya tokoh, dan ini Masya Allah lama saya udah mengenal beliau itu Masya Allah, dan tokoh sentral di masjid Jami Al-Mujahidin ini. Kita bantu beliau dengan ikut hadir dalam salat berjamaah dan pengajian-pengajian kapanpun gitu. Jadi kita nih di tanggal 24 Januari Sabtu malam Minggu kita kumpul bareng salat maghrib berjamaah di Bintaro. Dari Bintaro lurus aja ini, lurus sampai. Zaman dulu dari sini ke Bintaro agak jauh, tapi sekarang kan udah ada jalanan dekat kan, lurus kiri kanan lagi, kiri kanan lagi, terus sampai ke Kebayoran Lama sampai ke Pesanggerahan. Nah itu Bintaro, dekat rumah sakit Sudirman. Dulu Suyoto maksudnya, dulu Suyoto itu nama salah satu tokoh. Tapi Suyoto itu bukan orang Betawi, karena orang Betawi nggak ada yang namanya Nyoto. Suyoto orang Jawa. Sekarang namanya Jenderal Sudirman. Ya, habis presiden yang ke-6 datang ke situ dirubah menjadi Rumah Sakit Jenderal Sudirman. Gitu. Lebih megah sih, Masya Allah. Di situ rumah saya, Majlis Ta'lim Sulhul Majami. Datang semuanya, yang laki yang perempuan datang. Juga saya membuka daurah. Daurah itu kajian khusus di bulan suci Ramadan, 30 tahun namanya. 30 tahun. 30 hari. Ampus. Ampun maksudnya. 30 tahun. Gimana saya mau ngajarin? 30 hari. Dari 2 hari sebelum Id dalam Ramadan sampai 2 hari sebelum Id, tetap 30 juga. Dimulai 2 hari sebelum Ramadan, selesai 2 hari sebelum Id. Karena banyak dari teman-teman kita dari luar daerah ikut daurah itu pendidikan di Sulhul Majami kita. Kasihan biar mereka bisa Idul Fitri di rumahnya. Ada yang dari Kalimantan dan sebagainya. Itu dari Kalimantan aja udah ada pada yang ikut. Bagaimana ini dari Menteng? Mentengnya menteng atas lagi, bukan menteng bawah. Ya kan atas gitu. Kalau menteng atas berarti segala-galanya kita di atas. Ngajinya di atas, apa semuanya. Apalagi yang dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Layak gitu. Jadi itu kajiannya setiap hari 30 malam, 30 hari, 30 malam itu setiap hari. Kecuali ba'da subuh, karena ba'da subuh saya ya biasa ngajar di luar. Di antaranya di tempat ini Ramadan sebagaimana zaman-zaman dulu, tetap jadwalnya saya yang tadinya malam menjadi subuh, ba'da subuh gitu. Sebulan saya di sini 2 kali, ya sama, Ramadan juga 2 kali. Gitu, subuh. Jadi setiap subuh saya tidak ngajar di daurah tersebut, saya keluar karena saya harus dakwah. Jangan di dalam doang kuat tapi di luar enggak kuat, saya dosa. Bukan karena tinjauan lain, tapi tinjauan dakwah. Seorang ulama memperkuat dalam, memperkuat luar. Enggak boleh di dalam doang, luar enggak, atau kebalikan, di luar doang tapi di dalam enggak. Banyak nih ulama-ulama
Bahkan terkadang udah keasikan ngajar di luar, dakwah di luar, di dalamnya kempot. Di rumahnya, majelis taklim di rumahnya kempot. Nggak boleh. Ya, jadi kalau jadinya ulama, dia di dalam dan di luar kuat. Gitu. Kecuali ba'da subuh saya tidak ngajar di daurah tersebut, tapi ba'da zuhur ada, ba'da asar sampai berbuka puasa ada. Kemudian nanti ba'da tarawih langsung ada sampai tengah malam. Kajiannya itu full dengan kajian minimal usuluddin, fikih, tauhid, tasawuf. Fikih, tauhid, tasawuf. Nanti rencana berapa kitab yang bakal kita khatamkan. Mudah-mudahan doain saya, mobil khusus keluarga saya, jamaah-jamaah saya biar kuat untuk menjalani ini, betul-betul kuat di Ramadan. Karena ini kajiannya luar biasa. Paling saya tidur setelah habis pengajian subuh, gitu. Berikutnya tempur lagi. Ini kan lebih tempur daripada tempur. Itu ba'da zuhur ngajar. Apalagi kalau lagi ngajar kadang lupa daratan. Saya ngajar yang tahu daratan kalau saya lagi ngajar di luar majelis. Seperti ini. Tahu daratan saya. Waduh, kelamaan udah. Nanti orang pada pulang. Tapi kalau saya ngaji di majelis taklim saya sana di rumah saya bisa 4 jam. Yang penting orang nggak dikasih tahu aja. 4 jam. Berapa? 4 jam. Asal saya disiapin air aja udah. Air kayak begini 4 jam. Tahu-taunya 4 jam. Gitu. Itu makanya saya memberanikan diri. Saya daurah Ramadan seperti itu jamaah sekalian. Gak usah khawatir ngajinya sebentar, enggak, lama panjang. Kalau saya ngaji di luar, ya lamaan saya jalan, lamaan saya naik mobil daripada ke sini. Saya kadang dari habis asar datang ke sini, kemudian pulang lagi sampai udah jam 11. Ngajinya antara maghrib dan isya. Sebentar gak? Ngaji paling sebentar, 1 jam. Perjalanan saya jauh banget. Dari sini pulang lagi jauh lagi. Allahu Akbar. Ibarat kalau main rugi, iya, lama di jalan, di jalan bisa, apalagi kalau lagi macet, bisa 6 jam, 7 jam. Di sini ngaji cuma 1 jam, udah gitu yang ngaji, ini secara langsung. Saya nggak sebut. Apalagi yang ngaji pintar semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya pintar semuanya. Nah di antara syarat pintar, ngajinya rajin, insya Allah. Biar pintar semuanya, amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari saya. Ada 2 pemberitahuan, tanggal 24 Maulidan, Isra Mi'rajan dan Haulan di rumah saya, majelis taklim saya, Sulhul Majami. Dan daurah itu kajian khusus atau disebut dengan kursus agama dari 2 hari sebelum Ramadan sampai 2 hari sebelum Id, pagi, siang, sore dan malam. Yang mau tinggal di sana, ahlan wa sahlan. Ada tempatnya, yang laki, yang perempuan ada. Ini alhamdulillah Bapak Yusuf, Masya Allah. Bapak Yusuf itu simbol dari sebuah kelaki-lakian. Kalau laki-laki itu ganteng, perempuan itu cantik. Ini simbol kelaki-lakian. Istri dan anak beliau dan istrinya daftar, alhamdulillah. Yang lain mudah-mudahan berada dalam koridor Bapak Muhammad Yusuf Al-Maduri. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menyampaikan kepada guru kita yang telah memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Nanti itu jadi motivasi untuk mencontoh gimana kehidupan guru kita, perhatiannya tentang ilmu. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran. Paling tidak saya jadi perhatian, bisa mencontoh, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akan mudah-mudahan untuk kita tetap sehat, amin, memberikan ajaran kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bisa kita amalkan sesuai dengan petunjuk beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Alhamdulillah.
لا بد. بسم الله يتمنى القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله mati. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بأننا اغترفنا
وتب علينا توبة تغسر كل وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومنا ربي والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلي وسلم ربي عليه أد الحب وآله وصحبه حلال الجنب والحمد لله في البر والبحر